Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi bersama Bapak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai ringkasan dan juga macam-macam teks. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai pembelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini akan Bapak tampilkan sebuah PPT Belajar Bahasa Indonesia kelas 6 di semester 1. Dan juga ada 4 bagian pokok yang perlu kita ketahui, ada standar kompetensi dasar, indikator dan juga materi. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu standar kompetensi. Yang mana di sini ditujukan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi dalam bentuk formulir, ringkasan, dialog, dan prasa. Adapun untuk kompetensi dasar, di sini termuat membuat ringkasan dari teks yang dibaca atau didengar. Sementara untuk indikatornya sendiri ialah memahami teks yang dibaca atau didengar siswa. Yang pertama, menjelaskan pengertian ringkasan teks, dan yang kedua, menjelaskan langkah-langkah menyusun ringkasan teks. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi teks yang didengar, dan yang keempat, menyusun pokok-pokok isi teks menjadi suatu ringkasan yang runtut. Langsung saja kita masuk ke bagian materi yang pertama, yaitu bagian A, yaitu pengertian ringkasan. Ringkasan adalah penulisan kembali intisari atau isi dari bacaan yang telah dibaca atau didengar, dan juga ringkasan yang dibuat merupakan isi keseluruhan bacaan dan menjadi lebih bagus dengan menggunakan kata-kata pilihan sendiri dengan susunan kalimat yang benar. Dan yang kedua, kita harus mengetahui langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan tersebut. Yang pertama, membaca dengan cermat untuk mendapatkan gambaran umum isi bacaan. Dan yang kedua, yaitu mencatat hal-hal penting dari bacaan. Dan yang ketiga, menulis ringkasan berdasarkan hal-hal yang telah ditemukan. Nah, jadi dan juga yang keempat ialah menulis ringkasan dengan menggunakan kalimat sendiri. Nah, kemudian di sini ada juga bagian C, mencatat pokok-pokok isi teks. Ada contoh teks bacaan, yaitu tentang cerita Markur si tanduk spiral. Nah, Markur sudah nyaris punah. Dulu satu kelompok Markur bisa mencapai ratusan ekor. Sekarang satu kelompok paling banyak hanya 9 ekor. Tanduknya lah yang membuat Markur banyak diburu manusia. Untung kita masih bisa melihat Markur di Pakistan. Di sana, Markur termasuk salah satu binatang yang dilindungi. Ketika musim panas, bulu Markur tumbuh tipis dan lembut sehingga membuat mereka tidak kegerahan. Akan tetapi, ketika musim dingin, bulunya tumbuh lebat dan tebal. Jadi, Markur tidak kedinginan karena serasa memakai mantel hangat. Wow! Dan juga ada bagian selanjutnya, yaitu pokok-pokok teks. Ada 4 pokok teks. Yang pertama, Markur memiliki tanduk yang berbentuk spiral dan banyak diburu manusia. Yang kedua, bulu Markur bisa menyesuaikan cuaca. Yang ketiga, jenis binatang ini nyaris punah. Dan yang keempat, Markur masih bisa ditemukan di Pakistan. Nah, dan yang terakhir ada juga ringkasan teks. Nah, di sini ialah hasil daripada apa yang telah kita baca dari sekian banyak bahan bacaan dari materi sebelumnya, lalulah diringkas dengan mengacu kepada pokok-pokok teks. Seperti di atas tadi, dibuatlah suatu kalimat. Jadi isinya ialah Markur adalah jenis binatang yang unik karena bulu Markur bisa menyesuaikan cuaca. Tanduk Markur yang bagus sehingga banyak diburu manusia membuat Markur nyaris punah. Markur masih bisa dijumpai di Pakistan. Nah, jadi ringkasan teks ini diambil dari bahan-bahan pokok teks yang telah ditulis. Kemudian kita buat menjadi suatu kata yang runtut. Nah, di sini ada soal. Nah, silahkan kalian baca teks berikut dan buatlah ringkasannya. Di sini berkenaan tentang Kashmiri. Kalian silahkan cermati terlebih dahulu, pelajari apa isi daripada materi yang telah disampaikan di bahan bacaan tersebut. Nah, dan juga kalian silahkan mengerjakan tugas individu, yaitu untuk menonton tayangan cerita di TV atau radio, lalu susunlah ringkasan. Nah, jadi kalian silahkan tonton di radio, di TV, ataupun media-media elektronik seperti YouTube dan lain sebagainya. Kemudian kalian buat ringkasan. Minggu depan kita presentasikan satu-satu
silahkan, materinya bebas, apapun yang kalian suka, lalu kalian nanti memberikan apa yang didapat daripada yang kalian simak. Dan juga yang terakhir ada juga di sini uji kompetensi. Nah, di sini buatlah ringkasan dari teks berikut. Jadi silahkan dibaca teks mengenai menikmati keindahan hutan di bawah laut, dibaca sampai habis ya. Nah, jadi setelah kalian membaca, bacalah berulang-ulang supaya kalian mengerti dan paham apa maksud dari teks tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat memberikan manfaat buat diri kalian masing-masing dan juga untuk orang banyak. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, karena di masa pandemi COVID-19 ini kita sangatlah rawan. Jadi utamakanlah kesehatan kalian. Nah, jadi tetaplah produktif, menjadi agen perubahan, tetap semangat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.